Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam acara kita di channel kalian. Sebelumnya saya Abil Maliki. Terima kasih banyak telah menonton channel-channel kami dan like video-video kami. Jangan lupa untuk terus like dan subscribe di channel kalian. Kali ini saya akan berbicara tentang pengalaman seseorang dalam berinvestasi. Nah, investasi apa sebelumnya akan kita ulik lebih dalam kepada orang yang bersangkutan. Bagi kalian yang udah penasaran, kita langsung aja tanya ke orangnya. Sebelumnya saya bicara dengan siapa nih? Iya, nama saya Bowo ya. Pak Bowo. Iya, mungkin lebih masih muda juga sih, panggil Mas aja kali ya. Mas aja, jangan Bapak ya. Oke, Mas Bowo. Kesibukannya apa nih akhir-akhir ini nih? Iya, masih kayak biasa sih. Jadi saya karyawan sebuah perusahaan ya, sebuah dealer sih di Pontianak tepatnya. Sebuah dealer ya di Pontianak. Ini cuaca akhir-akhir ini lagi berubah terus nih kayaknya. Iya betul. Pagi panas, siang panas, tiba-tiba habis itu hujan. Gimana kesehatan? Alhamdulillah sih lagi. Apa ada tips tersendiri gimana nih biar jaga kesehatan? Ya intinya makan teratur ya, jaga kesehatan sih, tetap jaga ini ya, prokes ya. Protokol kesehatan ya di kantor tetap ya nerapin ya. Pasti, di sini juga kita nerapin, cuman karena kan bikin konten jadi mungkin kita lepas semua prokes. Kita berjarak kan. Kita tetap jarak di sini. Nah, kita di sini akan bicara tentang investasi. Di mana jenis investasi ini kan banyak banget ya Mas Bowo ya. Saya pengen tahu dulu nih dari Mas Bowo nih. Mas Bowo, saya dapat kabar nih punya investasi ya kan. Nah, investasi yang dipilih ini investasi apa nih Mas? Ya kalau investasi memang untuk saat ini kan yang lagi bagus ya di bidang properti ya. Ya seperti tanah atau ya rumah gitu kan. Kalau kendaraan kan kebetulan saya backgroundnya di kendaraan. Benar. Ya, karyawan sebuah showroom kendaraan. Memang kalau kendaraan ini kan pasti ada penyusutan ya. Dari segi harga. Ya emang yang lebih menarik ya rumah atau tanah. Jadi emang dari dulu dari awal itu memang ya pengen punya tanah gitu kan. Ya seperti orang-orang tua kita dahulu kan. Asetnya itu kan di tanah kan. Dan bagi anak-anaknya sekarang itu udah nikmatin hasil banget kan. Ya lumayan banget. Jadi intinya memang di tanah sih kalau saya tertariknya. Tetap investasi. Karena nggak butuh perawatan yang gimana kan. Kalau rumah kan pasti ya ada rusaknya juga. Iya benar. Kan? Mau ditempatin ya ditempatin. Malah betul. Kadang nggak ditempatin tuh malah cepet rusak ya kan rumah kan. Kadang saya juga aneh juga. Iya aneh juga. Gitu ya. Gitu, kan? Malah ada orangnya kadang nggak separah kayak ditinggalin gitu betul. Rumahnya gitu. Tadi kalau misalkan kendaraan penyusutan ya kan, benar. Terus perawatannya juga ribet. Pasti ada perawatannya juga. Makanya yang lebih dipilih adalah investasi tanah tadi ya, aset lah ya ibaratnya aset gitu. Itu kan investasi jangka panjang ya berarti yang dipilih kan. Jangka panjang. Oh memang mengejar tadi ya jangka panjangnya ya kan. Oke, kalau gitu saya kan dapat kabar nih tentang Mas Bowo nih untuk investasi tanahnya nih memiliki pengalaman. Nah mungkin pengalaman ini saya pengen tahu juga gitu. Apa sih yang dialamin gitu? Gimana ceritanya gitu? Boleh sedikit diceritain gitu. Ya jadi sedikit aja ya. Banyak sih banyak boleh. Banyak boleh sih boleh. Kita lanjut. Ya, jadi intinya memang karena dari awal kan pengen ada investasi lah, pengen punya aset gitu kan. Waktu awal-awal saya bekerja itu ya waktu itu tahun 2014 kalau nggak salah. Kalau nggak salah benar sih. Iya sih. Jadi 2014 kebetulan waktu itu dengan teman-teman kerja saya juga satu kantor. Dan waktu itu ada promo kan, ada kayak apa di mall gitu biasanya kan, ada pameran gitu kan. Pas saya lihat, wis ini harga murah nih kan. Waktu itu juga udah ada nyimpen juga pengen investasi. Pas kebetulan di mall itu ada pameran. Kalau di sini kan Mega Mall namanya ya. Pasti teman-teman Pontianak pada tahu lah kan. Benar. Jadi di Mega Mall ada pameran. Jadi kalau mindset kita kan kalau ada pameran di Mega Mall itu pastinya wis ini berarti ya rasa percaya itu pasti ada lah kan. Maksudnya kita lebih apa namanya ya, nggak ada mikir takut dibawa lari atau gimana gitu kan. Makanya pada saat itu saya rame-rame sama bareng teman-teman. Waktu itu kurang lebih 6 orang atau 8 orang gitu saya lupa. Jadi pas harganya itu lagi promo, saya boleh sebut harga ya berarti. Karena pada waktu itu harganya 8 jutaan. 8 jutaan. Cuman, ya untuk aset ya. Iya, tanah, satu kapling waktu itu. Satu kapling 8 jutaan.
Cuman yang bikin menarik lagi nih, kita waktu itu kan mikir ada yang menarik lagi kan, namanya promosi kan, harga 8 jutaan plus dapat free HP waktu itu. Dapat free HP? HP. Kalau dihitung-hitung pada saat itu 3 jutaan Mas, HP itu harganya. Makanya kalau dihitung-hitung mikir berarti harga tanahnya cuma 5 jutaan gitu kan. Iya. Makanya siapa yang nggak tertarik gitu sih. Iya. Oh. Dan kita mikirin juga dia pameran di Mega Mall, di mall gitu kan. Dan ini sangat terbuka kan, bukan kita ketemu di misalkan di pinggir jalan atau apa gitu kan. Atau dia tiba-tiba nawarin gitu Iya, kan. tiba-tiba nawarin gitu. Kalau tiba-tiba nawarin kita pasti ragu kan. Benar, Mana tempatnya gitu kan. Kalau ini kan dia ya kita masih nggak ada rasa ragu lah waktu itu. Jadi singkat cerita ya. Singkat cerita kita beli akhirnya. Pas bareng teman-teman itu beli langsung 6 atau 8 saya lupa. Itu langsung kita beli bareng-bareng. Satu deret kan. Waktu itu kan ada sketsanya gambarnya kan, danahnya kan. Kita beli bareng-bareng 8 juta plus gratis HP. Waktu itu HP Samsung maksudnya. Samsung kan masih bagus ya waktu itu. Dapat berapa HP-nya? Dapat misalkan beli 8 dari deret. 8-8-nya dapat HP atau Iya. Jadi per coupling dapat 1 HP. Wow. Makanya harga tanah waktu itu kan kurang lebih 5 jutaan aja. Wow. Luar biasa sekali dapat HP ya. Betul. Oke. Akhirnya kan tertarik kan. Jadi singkat cerita juga. Jadi ini pengalaman sih ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang ngalamin juga. Jadi udah kita beli waktu itu memang kita belum ada pengalaman untuk beli tanah kan. Ya sama-sama mikir apa yang ditawarin, terus untuk perjanjian jual belinya seperti apa kita juga nggak tahu seperti apa kan. Yang penting kalau kita tahunya kan, kalau biasanya jual beli di luar kan ada kwitansi aja gitu kan. Udah gitu kan, berarti intinya aman masih kan gitu kan. Jadi waktu itu dokumen yang kita pegang kwitansi pasti kan, kwitansi sama ini fotokopi SHM-nya, sertifikatnya. SHM-nya ya, fotokopi sertifikat. Cuman memang waktu itu masih induk ya, belum pecah. Sertifikat induk. Dan kita dikasih fotokopinya kan, karena waktu itu juga masih awam, ya mikir wah ini ada ditunjukin sertifikatnya, denahnya di mana, dan ada kwitansinya, mikir aman aja kan. Oke. Ya. Akhirnya. Jadi bareng-bareng udah beli nih, 8 kapling lah, itu hanya 8 ya, karena saya lupa juga pastinya kemarin 6 atau 8 orang, karena pas kebetulan teman-teman kantor juga satu tempat kerjaan. Jadi udah dibeli, jadi kan waktu itu dikasih tahu nih untuk proses dan itu untuk proses pecah sertifikat ya, sama balik nama, katanya udah free juga. Udah free juga sama balik nama. Iya, berarti langsung nama kita lah ya di. Iya benar. Oke. Jadi kita mikir nggak perlu keluar lagi kan. Nggak perlu keluar biaya apa-apa lagi. Jadi berjalannya waktu. Dia janjinya berapa lama tuh tadi? Kemarin. Jadi kayak masih baru berasa. aja. Kadang pengalaman yang itu tuh terngiang-ngiang memang. Jadi karena masih mau ngiklasin masih ada ini lagi ya. Jadi waktu itu kita dijanjiin kurang lebih 3 bulan sampai 6 bulan. 3 bulan sampai 6 bulan di tahun itu. Iya. Itu sampai sekarang berarti udah berjalan berapa tahun? Berapa tahun? 2014 ya, 7 tahun ya? Iya sekitar kurang gitu lebih ya. segitu. Jadi kita nunggu kan airnya, nunggu kan teman-teman. Dan waktu itu juga survei juga ke lokasi, langsung ya datang ke lokasi. Survei ke lokasi waktu itu juga, karena pengunjung lain kan banyak nih, bukan hanya kita aja. Oh ramean gitu datang. Terus sama pengunjung lain, karena waktu transaksi itu juga bukan hanya kita, orang-orang Pontianak waktu itu kan banyak tuh. Iya yang beli ikut juga kan, pengen tahu juga tanahnya di mana gitu. Jadi mikir wah ini rame gitu kan. Jadi rame, itu udah ada kunjungan juga, cek lokasi. Nah, jadi pas waktu berjalan nih, singkat cerita waktu berjalan udah 3 bulan nih. Kita mikir kemarin janjiin 3 bulan kan. 3 bulan kita datang ke kantor pemasarannya. Waktu itu ada juga kantor pemasarannya ada. Kita kunjungi, kita tanya udah sampai mana sih gitu kan. Untuk proses pecahnya kan. Sama sertifikatnya gimana. Nah, waktu itu pas kita tanya terus janjiin masih proses di notaris katanya gitu terus. Ya kalau kita ini kan mikir ya percaya aja lah, mereka bilang masih proses di notaris dan karena banyak dibilang kan antri. Ya kita mikir ya masuk logika juga sih kan, antri rame kan. Waktu itu emang kita taunya banyak kan kaplingannya. Nah, cuman jadi akhirnya kita pulang nih. Ya pulang kan. Habis itu ingat lagi nih, sebulan 2 bulan berikutnya katanya terus juga sama masih proses katanya. Itu dalam kurun waktu 1 tahun di tahun yang sama, ibaratkan kita sama. Masih positive thinking, berharap bahwa nanti hasilnya kan tetap ada gitu. Sampai batas waktu berapa lama nih Mas akhirnya wah ini ada something wrong nih di sini, ada sesuatu yang menggelitik nih, apa di waktu yang kapan tuh? Itu kalau nggak salah udah masuk ya setahunan sih, udah setahunan. Udah setahunan. Jadi nggak ada kabar. Iya nggak ada kabar. Bahkan udah masuk setahun lebih ya. Saya
lupa juga waktunya kapan. Waktu itu kan kita tahu nih tempat kantor pemasarannya. Iya. Pas kita datang udah pindah kantor pemasaran, nggak ada lagi di situ. Udah pindah. Itu udah setahun lebih kemudian lah kan. Dari kita transaksi. Ada kontak yang bisa dihubungi? Nah, kontaknya kebetulan kita dikasih nomor pemiliknya ada. Iya. Sama adminnya lah kan. Adminnya, bagian administrasi. Ada, kita kontak, kita coba tanya. Iya. Mereka bilang mereka pindah. Cuman waktu itu pindahnya kemana sih lupa. Waktu itu juga kita akhirnya udah ada rasa gimana ya. Mungkin karena sibuk kerja juga. Iya betul, sibuk kan? kerja juga, nggak sempat kan. Jadi waktu itu tanya, karena masih ada respon nih kan, masih ada respon, kita mikir ya udah positive thinking dulu. Masih positive thinking dulu, mungkin masih belum gitu kan. Dan masuk tahun kedua kalau nggak salah, masuk ke tahun kedua. Ini karena belum sempat ngecek juga kan. Iya. Habis itu ya kita karena udah ada aktivitas juga. Pas inget aja nih, makanya nanyainnya kan, pas inget aja. Jadi pas 2 tahun itu kita tanya, adminnya berhenti. Si admin tapi bales. Tapi dia udah resign, dia bilang udah nggak kerja lagi di properti itu. Terus apakah si admin menyampaikan ini ke atasannya, maksudnya ibaratkan rekomendasiin ke kita, Pak, mohon maaf saya udah resign nih, ini hubungin nomor ini, ada dikasih nomor? Dia suruh hubungin ini pemiliknya. Ada nomornya? Iya, nomornya ada, cuman waktu itu sempat kita hubungi masuk, cuma nggak diangkat kan. Oke, nggak direspon lah ya. Karena nggak direspon, ya kita pun karena nggak tahu di mana lokasinya kan, nggak direspon, dan yang si admin ini juga udah nggak tahu apa-apa lagi, dimikir udah nggak ada terkait kerjasama lagi kan. Iya. Jadi ya abis itu kita mikir ya kayaknya sih bakalan nggak balik nih. Setelah kejadian itu terjadi, apakah ada rasa, pasti pasaran-pasaran seperti itu banyak. Iya, setelah terjadi itu pasti Mas banyak ngeliatin promosi-promosi lain ya kan? Betul. Apa perasaan yang muncul loh ketika ngeliat promosi-promosi kayak gitu lagi gitu? Jadi agak memprotek diri sih. Jadi agak memprotek diri dalam hal apa nih kayak? Iya, dalam untuk berinvestasi. Iya, kayak ibaratkan ngeliatin, alah nih bohong nih, alah ini ada sempat kayak gitu. Iya, jadi ada sempat terpikir kalau harga murah ini ada tanda kutip ya, ada apanya gitu kan. Jadi kita nggak langsung 100% percaya sih jadinya. Makanya sampai akhirnya bukan hanya sampai sekarang sih. Kalau sekarang saya udah ada yang ngambil juga di Erkalen. Sampai sekarang tetap akhirnya mikirin itu tadi ya kan. Iya. Apa segala macam. Makanya harus. Nah ini yang menarik nih. Saya pengen tahu kenapa akhirnya ngambil juga di Erkalen. Iya, betul. Gimana tuh titik bisa muncul yang udah tadi ngeliatin, alah nih akhirnya pasti gini lagi. Kok bisa muncul perasaan pengen udah coba nih. Apa tuh yang muncul dari dalam tuh, apa tuh sampai mengeluarkan energi seperti itu tuh? Kan penasaran dong, karena kan pertama itu pengalaman yang dibilang pahit Iya, gitu betul. loh. Apalagi kan harapannya udah jauh banget kan ketika Mas dapat promosi itu, apalagi udah datang ke lokasi ya kan, udah berharap wah nih kalau saya simpan aset di sini ke depannya pasti gini kan, pasti udah ada kan rencana itu kan. Nah itu apa titik balik yang bisa balik lagi ke awal gitu? Jadi sebenarnya ya dengan Erkalen ya salah satu pemiliknya lah kan. Saya juga karena kenal kan. Emang nggak kenal deket, cuman memang pernah kenal. Dan yang saya tahu pribadinya emang orangnya baik gitu kan. Dari situ awalnya. Awalnya dari situ kan. Makanya, tapi saya nggak langsung beli awalnya. Cuman lihat dulu nih, lihat promonya, lihat ya aktivitasnya lah kan. Untuk Erkalen sendiri dari segi promosinya gimana, terus aktivitasnya gimana, dan historinya kan. Jadi ya kalau ragu masih ada waktu itu, walaupun emang udah kenal kan, udah kenal juga masih ragu juga. Karena yang kita tahu lah, kadang teman ini kan. Iya, pengalaman. Karena pengalaman kan, juga kan. Pengalaman juga karena ya tadi ya udah pengalaman apa sih? Udah memprotek diri kan. Jadi sambil waktu itu saya nggak langsung beli kan, saya juga lihat-lihat dulu promonya, terus yang ditawarkan seperti apa sih, daerahnya di mana gitu kan. Iya benar. Ya emang pas saya perhatiin, kayaknya tuh kita habis beli nggak langsung dilepas gitu kan. Yang saya lihat sih itu sih. Jadi dan juga perjanjiannya itu emang jelas. Jadi intinya sih saya nggak di endorse ya. Jadi di sini emang kita saya sendiri saya sharing ya. Jadi gimana caranya biar teman-teman ini yang nonton ya khususnya ya, biar nggak ya mengalami hal yang sama sih sebenarnya. Amin. Jadi intinya bagi teman-teman harus ya tadi smart buyer kan. Jadi sekarang ini udah sangat gampang sekali untuk kita akses untuk ngecek, bahkan Google itu
sebagai mesin pencari yang kita andalkan ya untuk sekarang ya. Iya, benar. Jadi intinya memang kalau untuk kita mau investasi yang pasti kita jelasnya harus cek dulu ini ya. Tanahnya dulu sebenarnya sih. Tanahnya dulu, benar. Kalau tanahnya udah benar, ada SHM-nya ya. Itu SHM yang untuk kepemilikan yang sangat tinggi ya. Jadi SHM-nya udah ada dan juga kalau untuk developernya ini juga penting juga. Karena sebagai perantara sih ya. Benar. Iya kan? Iya. Sebagai perantara juga. Jadi emang dari sini kita juga selain lihat background propertinya, jadi kita lihat nih mereka care atau enggak setiap kita proses demi prosesnya itu didampingi atau enggak gitu kan. Nah, kalau itu emang udah bagus menurut kita, ya tadi untuk administrasi ya. Kebetulan ya ini saya nggak di-endorse Erkalen nih sebentar ini. Nggak di-endorse ya, garis bawahi tidak di-endorse. Ini langsung emang, dari Mas ya. Karena emang udah pengalaman juga, karena saya udah transaksi juga dengan Erkalen. Ya. Jadi dari segi dokumen ya atau administrasi, jadi jelas. Jadi Erkalen ini udah menggunakan jasa notaris ya. Karena emang kalau yang dulu nggak ada notarisnya. Yang pengalaman pahit saya nggak ada notarisnya. Karena waktu itu masih mikir kwitansi, udah ada tunjukin sertifikat fotokopinya, itu udah aman mikir gitu kan. Ternyata enggak, kita harus ada dari dasar hukumnya ya. Iya benar, ya. Benar. Jadi harus ada notaris ya, ada ikut campur notaris. Dan juga untuk lokasi tanah nih. Nah, untuk lokasi tanah ya pastinya rata-rata sih dibawakan ya, maksudnya ditemenin untuk survei kan, survei ke lokasi. Cuman yang kita lihat lagi dari sertifikat ini juga harus dicek juga kan. Iya, takutnya yang tadi tuh ada dua pemilik ya dalam tanah kan. Benar. Ya. Jadi alhamdulillah untuk Erkalen ini udah terpercaya juga sih, udah aman intinya. Karena juga yang tadi disampaikan, sekarang ini gampang ya ngecek dari BPN sendiri udah ngeluarin aplikasi kan. Iya, benar. Namanya Sentuh Tanahku ya. Iya, Sentuh Tanahku benar. Ya, di situ udah ya setidaknya walaupun emang belum akurat 100% tapi udah 90% lah ya. Bisa. Jadi aman gitu kan. Benar. Udah karena informasi semua dari situ. Jadi untuk teman-teman udah bisa ngecek juga. Yang penting udah untuk sellernya itu aman, untuk sertifikatnya aman dan transaksinya jelas menggunakan notaris. Ya, insya Allah sih aman sih. Amin. Insya Allah aman. Jadi smart buyer sih. Smart buyer benar. Ya, karena kan produk yang kita pegang enggak produk kacangan lah ya kan. Jadi memang kepentingan dari tadi informasi segala lini itu harus kita penuhi. Iya betul. Agar konsumen sendiri memiliki rasa aman di situ. Mungkin itu dan saja. Dan juga satu lagi nilai plusnya Erkalen nih. Apa tuh? Jadi bidang tanah kita itu nggak biasanya kalau yang lain kan dibiarin kan sampai jadi hutan. Walaupun memang kita udah ada sentuh tanahku, kalau nggak ada jalan kita mau carinya kemana gitu kan. Nggak ada akses jalan. Jadi emang tanah yang kita udah beli itu tetap dirawat. Itu plusnya juga. Makanya saya milih Erkalen juga nih, bukan di endorse ya. Terima kasih banyak. Itu juga tetap catatan kita biar kita memperbaiki juga ke depannya. Terima kasih banyak Mas Bowo atas itu statementnya, tetap kita ambil itu sebagai masukan. Iya betul. Membenahi diri karena di sini kita punya slogan. Slogan kita di sini adalah tumbuh bersama. Biar kita antara Erkalen dan antara konsumen kita sama-sama tumbuh gitu. Ya jadi nggak lepas tadi satu sama lain gitu. Intinya itu sih. Jadi nggak lepas kan. Jadi bukan hanya jual udah gitu. Bener gitu. Mungkin itu aja. Semoga cerita dari Mas Bowo dan pembicaraan kita kali ini bermanfaat bagi kalian atau bagi teman-teman sekalian yang nonton. Saya ucapkan terima kasih karena sudah like di video kami, dan kalau bagi kalian yang belum subscribe tolong dipencet tombol subscribe karena itu gratis, nggak bayar dan nggak nyusahin, cuman klik tolong karena membantu kami dalam membuat konten-konten selanjutnya. Kalau gitu saya Abil Maliki dan ditemani oleh Mas Bowo. Berterima kasih dan kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tapi sebelumnya nih, sebelum tutup, ya kan, sorry nih, boleh kali bilang Erkalen tumbuh bersama, sama-sama. Oke ya, kita ulang 1, 2, 3, Erkalen tumbuh bersama.